Pernah kepikiran nggak, kenapa di saat krisis global, harga pakan naik, harga jual kadang anjlok, dan banyak peternak mulai tumbang? Tapi di sisi lain, ada juga yang justru tetap hidup, bahkan diam-diam makin kuat. Bukan karena mereka punya modal besar, bukan juga karena mereka paling pintar, tapi karena mereka main dengan cara yang berbeda. Coba kita jujur ya, selama ini banyak peternak itu mainnya di pola yang sama. Beli bibit, kasih pakan sebanyak mungkin, tunggu panen, jual ke pasar. Masalahnya di kondisi normal cara ini masih bisa jalan, tapi di kondisi krisis ini jadi jebakan karena semua orang melakukan hal yang sama. Akhirnya harga ditentukan pasar, bukan kita. Kebanyakan orang kalau kena krisis, refleksnya sama. Gimana caranya? Biaya ditekan. Mulai dari ngurangin pakan nunda, beli bibit, bahkan jual ternak lebih cepat. Kelihatannya masuk akal. Tapi tanpa sadar, itu cuma solusi jangka pendek dan kadang malah mempercepat kerugian. Peternak yang bertahan mereka nggak fokus ke mengurangi biaya. Mereka fokus ke satu hal yang lebih dalam, menghilangkan ketergantungan. Coba pikirkan ini. Apa pengeluaran terbesar di peternakan? Jawabannya hampir selalu sama. Pakan. Dan disinilah masalah utamanya. Selama pakan masih tergantung dari luar, selama itu juga kita rentan. Harga naik kita kena. Barang langka, kita panik. Peternak yang main beda ini, mereka balik arah. Mereka nggak menunggu harga turun, mereka bikin sistem sendiri. Contohnya mereka mulai menanam pakan sendiri. Rumput odot, azolla, dan lain-lain. Manfaatin limbah dapur dan pertanian fermentasi pakan biar lebih hemat dan tahan lama. Awalnya kelihatan ribet, tapi efeknya gila. Bayangin ini, saat peternak lain panik karena harga pakan naik, mereka santai karena 50-70% kebutuhan pakan sudah mereka kontrol sendiri. Ini bukan cuma soal hemat, ini soal kebebasan. Karena di momen krisis yang paling mahal, itu bukan pakan, tapi ketergantungan. Dan menariknya, banyak peternak kecil justru punya keunggulan di sini karena mereka lebih fleksibel, lebih cepat beradaptasi. Jadi kalau selama ini mikir modal kecil, susah bertahan. Justru sebaliknya, kalau tahu cara mainnya, peternak kecil bisa lebih tahan banting. Di segmen berikut-berikutnya kita bakal bahas cara yang lebih gila lagi. Bukan soal produksi, tapi bagaimana peternak pintar tetap untung. Bahkan saat harga jatuh. Ini yang jarang banget dibahas. Ini yang paling jarang disadari. Kebanyakan peternak cuma bisa terima. Kalau harga bagus, untung. Kalau harga jatuh, pasrah. Nah, peternak yang bertahan di masa krisis, mereka keluar dari permainan ini. Mereka nggak lagi jual produk mentah. Mereka jual nilai, contohnya sederhana. Daripada jual ayam hidup, mereka mulai jual ayam potong, siap masak. Paket hemat keluarga, bahkan jual sistem periode. Kelihatannya kecil ya, tapi efeknya besar. Karena mereka nggak lagi bersaing di harga pasar. Mereka bikin pasar sendiri. Ini yang menarik. Saat harga di luar jatuh, mereka tetap bisa jual dengan harga stabil. Kenapa? Karena mereka punya pelanggan, bukan pembeli sesaat. Bedanya apa? Pembeli itu datang karena harga murah. Pelanggan datang karena percaya. Makanya peternak yang naik level ini, mereka mulai bangun. Relasi bukan sekedar transaksi. Branding sederhana meski kecil. Komunikasi langsung, WhatsApp, komunitas, dan lain-lain. Dan di sanalah banyak yang enggak sadar. Di era sekarang peternak itu bukan cuma produksi, tapi juga harus jadi distributor kecil untuk dirinya sendiri. Mungkin ada yang mikir, wah, ribet harus jualan juga. Justru disitulah letak kekuatannya. Karena semakin dekat ke pembeli akhir, semakin besar kontrol kita. Jadi saat orang lain bilang, harga lagi jelek, peternak seperti ini bilang, di tempat saya masih jalan. Di segmen berikutnya kita bakal bahas strategi yang lebih dalam lagi. Bukan soal jualan, bukan soal produksi, tapi cara peternak pintar mengubah resiko jadi keuntungan. Ini yang biasanya cuma dipakai diam-diam.
Kebanyakan peternak itu tujuannya satu, menghindari resiko. Takut rugi, takut mati ternak, takut harga jatuh, makanya semua serba aman. Tapi di masa krisis, main aman justru sering jadi jebakan. Karena saat kondisi berubah cepat, yang terlalu kaku malah gampang tumbang. Nah, peternak yang bertahan ini beda. Mereka nggak lari dari resiko. Mereka ngarahin resiko ke tempat yang bisa dikontrol. Contohnya gini, daripada fokus ke satu jenis ternak saja, mereka mulai bagi resiko. Sebagian ternak cepat panen, cash flow, sebagian ternak jangka menengah, sebagian lagi yang lebih tahan kondisi. Tujuannya bukan biar ribet, tapi biar kalau satu sektor kena, yang lain masih bisa nutup. Ini kayak prinsip sederhana. Jangan taruh semua harapan di satu kandang. Bukan cuma itu, mereka juga mulai main di waktu. Ini yang jarang banget dipikirkan. Kebanyakan peternak panen barengan, harga jatuh. Peternak cerdas, mereka atur siklus. Ada yang panen cepat, ada yang ditahan, ada yang dijual bertahap. Hasilnya mereka enggak terjebak di satu momen harga. Ini yang bikin beda besar, karena mereka enggak lagi jadi korban pasar. Mereka mulai ikut mengatur ritme sendiri. Dan satu lagi yang menarik, mereka nggak melihat krisis sebagai ancaman penuh, tapi sebagai momen seleksi. Saat banyak yang tumbang, persaingan berkurang. Yang bertahan justru punya peluang lebih besar. Jadi di sini mulai kelihatan peternak yang kuat itu bukan yang paling besar, tapi yang paling fleksibel dan sadar arah. Di segmen terakhir nanti, kita bakal bongkar satu hal yang sering diremehkan, tapi justru jadi pembeda utama. Kenapa ada peternak yang selalu bisa bangkit, bahkan setelah jatuh berkali-kali? Ini bukan soal teknik, tapi soal cara berpikir yang mengubah segalanya. Kalau kita rangkum semua dari pakan, cara jualan, sampai strategi resiko, semua itu penting. Tapi ada satu hal yang diam-diam jadi pembeda paling besar. Bukan modal, bukan koneksi, bahkan bukan pengalaman. Tapi cara berpikir saat menghadapi tekanan. Karena faktanya semua peternak pasti pernah rugi. Semua pasti pernah salah hitung. Semua pernah di posisi kayaknya udah mentok. Bedanya ada yang berhenti di situ, ada yang belajar dari situ. Peternak yang bertahan, mereka punya pola pikir yang berbeda. Mereka nggak bilang kenapa ini terjadi ke saya. Tapi mereka tanya, apa yang bisa saya ubah dari sini? Kelihatannya simpel, tapi ini yang bikin mereka selalu punya jalan keluar. Mereka anggap gagal itu bukan akhir, tapi data. Setiap kerugian jadi bahan evaluasi. Setiap kesalahan jadi upgrade sistem. Makanya mereka bisa bangkit lebih cepat, bukan karena nggak jatuh, tapi karena nggak lama di bawah. Dan kalau diperhatiin, semua strategi yang kita bahas tadi sebenarnya muncul dari mindset ini. Berani keluar dari cara lama, berani bikin sistem sendiri, berani beda dari mayoritas. Jadi, kalau sekarang lagi di posisi sulit, ingat ini, krisis itu nggak memilih siapa yang kena, tapi menyaring siapa yang siap. Dan kabar baiknya, cara main ini bisa dipelajari pelan-pelan, disesuaikan. Yang penting bukan langsung besar, tapi mulai beda. Karena di dunia peternak hari ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Kalau ngerasa ini relate, jangan lupa bantu share ke teman yang lagi berjuang juga. Siapa tahu, ini jadi titik balik mereka. Dan jangan lupa di-subscribe juga channel saya ini, biar saya ada penghasilan rutin. Sampai di sini dulu.